Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan akademia? Salam sehat selalu. Kembali lagi di video kali ini saya akan melanjutkan seperti video yang sudah saya paparkan sebelumnya terkait tentang latar belakang masalah. Sekarang kita akan masuk ke dalam topik video yaitu mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian ini bisa kita katakan sebagai kepala dari sebuah penelitian, baik itu skripsi, tesis, ataupun disertasi, karena tidak semua masalah yang ada itu bisa kita jadikan masalah penelitian. Biasanya ada beberapa karakteristik yang membuat sebuah masalah bisa dikatakan sebagai masalah penelitian. Yang pertama perlu diperhatikan adalah sebuah masalah penelitian itu haruslah spesifik dan relevan dengan judul penelitian dan latar belakang penelitian. Jadi biasanya ketika mahasiswa datang ke saya, lalu kemudian mereka menyampaikan terkait dengan judul penelitian yang ingin diteliti, saya akan menanyakan masalah penelitian Anda itu seperti apa? Apakah di lokasi penelitian yang Anda tuju itu terdapat permasalahan yang Anda ajukan? Jangan sampai masalah penelitian yang Anda ajukan itu ternyata tidak ditemukan di sekolah tertentu yang menjadi target Anda. Saya pernah membimbing mahasiswa skripsi, lalu dia sudah memaparkan permasalahannya, ya. Asumsi saya pada saat itu, mahasiswa ini sudah melakukan studi pendahuluan ke lokasi penelitian, tetapi ternyata itu tidak dilakukan. Begitu saya minta untuk dilakukan studi pendahuluan tersebut, ternyata tidak ditemukan permasalahan yang diajukan oleh mahasiswa di lokasi itu. Sehingga saya minta kepada mahasiswa untuk berganti lokasi penelitian. Memang sebaiknya, bagusnya, sebuah masalah penelitian itu, sebelum kita menentukan masalah yang ingin kita angkat di dalam penelitian kita, Anda wajib melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu kepada para pengajar atau kepada para siswa, dan kita menanyakan tidak perlu menggunakan instrumen baku ya seperti kalau kita turun lapangan dalam kegiatan penelitian, tetapi cukup Anda menanyakan Bapak atau Ibu, kira-kira permasalahan apa yang bisa kami atasi ya. Lalu kemudian adakah permasalahan yang saya sedang ingin teliti di sekolah ini? Kalau misalkan ada, lalu kemudian bagi mahasiswa yang mau melakukan penelitian pengembangan berupa model pembelajaran, berupa produk pembelajaran, bisa ditanyakan apa yang dibutuhkan untuk Bapak dan Ibu di dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di sekolah ini. Biarkan mereka bercerita, lalu kemudian hasil dari studi pendahuluan itu kita jadikan sebagai dasar di dalam menentukan masalah penelitian. Sehingga biasanya judul penelitian itu akan terbentuk setelah Anda mampu menemukan masalah penelitian yang akan Anda ajukan. Kita sebagai peneliti juga harus memberikan argumen yang mampu menjelaskan mengapa masalah yang ditemukan itu dianggap masalah. Anda harus tahu signifikansi atau kepentingan atau keberartian kenapa masalah itu perlu diteliti. Jadi masalahnya bukan masalah Anda pribadi ya, maksudnya bukan masalah penelitian, tetapi malah justru itu masalah Anda. Padahal di sekolah atau di lapangan tidak pernah terjadi hal tersebut. Subjektivitas masuk di dalam masalah penelitian. Padahal itu yang tidak diperkenankan. Ada 4 rambu yang akan menjadi poin penting di dalam masalah penelitian. Yang pertama yaitu
kesenjangan antara idealnya dengan kenyataan atau realitas sebenarnya. Ini adalah definisi dari masalah penelitian. Masalah penelitian itu didefinisikan sebagai kesenjangan. Idealnya seperti apa? Ternyata yang ada di lapangan kenyataannya tidak sesuai dengan yang ada di idealnya. Maka itulah yang kita namakan sebagai masalah. Atau Anda juga bisa mencari tentang suatu produk pembelajaran atau proses belajar dan pembelajaran yang dapat memberikan treatment atau dapat memberikan dampak proses belajar dan pembelajaran yang positif, lalu kemudian itu Anda cari hasil-hasil penelitian terdahulu, kira-kira produk pembelajaran tersebut cocoknya untuk masalah penelitian yang bagaimana. Itu bisa Anda cari dari literatur, artikel, jurnal. Yang paling penting, apakah ada teori, pernyataan, atau konsep yang perlu diuji lebih lanjut terkait hal tersebut? Karena jika Anda memiliki masalah, lalu kemudian teori-teori pendukung untuk nantinya Anda menjawab pertanyaan penelitian, itu tidak Anda temukan atau bahkan jarang, sebaiknya jangan digunakan sebagai masalah penelitian kita. Saya pernah ketika membimbing satu mahasiswa juga untuk program sarjana, lalu kemudian dia tertarik terhadap topik permasalahan tertentu, saya bilang ke mahasiswa, Ibu tidak pernah menemukan atau kalaupun menemukan literatur, biasanya itu hanya 1-2 terkait hal ini. Apakah ada literatur yang lain yang akan membantu Anda di dalam menemukan jawaban penelitian? Lalu kemudian mahasiswa saya minta untuk mencari literatur yang sesuai dengan topik permasalahan yang ingin diajukan, dan 1 minggu kemudian dia kembali dan dia mengatakan bahwa ternyata literatur teorinya kurang, Ibu. Lalu saya bilang, sebuah penelitian yang baik adalah penelitian yang mempermudah si peneliti di dalam mencari teori. Karena teori itu akan membantu Anda membangun atau mengkonstruk sebuah asumsi teoritis yang nantinya itu akan berpengaruh terhadap instrumen atau kisi-kisi instrumen yang akan Anda lakukan di dalam bab metodologi. Dan satu hal yang juga perlu diingat, bahwa yang namanya masalah itu adalah kesenjangan antara ideal dengan kenyataan. Teori itu bisa kita jadikan basis untuk menentukan kondisi ideal dari permasalahan yang mau kita ajukan itu seperti apa. Sehingga ketika kita tidak menemukan atau kita sulit ya, atau teori literaturnya minim untuk bisa kita temukan, maka sebaiknya Anda mengganti topik permasalahan penelitian yang akan diangkat. Lalu yang terakhir adalah permasalahan penelitian itu tidak hanya membicarakan mengenai hal-hal yang itu-itu saja. Barangkali kalau bagi mahasiswa ya, menemukan topik permasalahan itu bisa baru bagi dia, tetapi belum tentu baru untuk kontribusi keilmuan. Dan biasanya kalau saya sudah merasa jenuh dan ketika saya tanyakan kepada mahasiswa, apa state of the art serta apa kebaruan dari penelitian Anda, dan mahasiswa tidak mampu menjawabnya, biasanya saya akan minta langsung ganti topik permasalahannya. Karena topik permasalahan yang diajukan itu saya sudah sering kali membimbing dan saya merasakan kejenuhan untuk topik permasalahan tersebut. Sehingga sebelum Anda menentukan masalah penelitian apa yang Anda akan lakukan, perhatikanlah terlebih dahulu keempat hal ini. Baik, kira-kira demikian video tentang permasalahan penelitian. Mudah-mudahan Anda dapat pahami dengan baik. Kita lanjutkan ke video berikutnya untuk slide berikutnya supaya tidak terlalu panjang video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.